selama berdakwah, apalagi terjun langsung ke lapangan, peristiwa apa yang paling mungkin tidak enak yang pernah Ustadz dan tim rasakan? Seperti yang tadi, konsekuensi adalah ditolak, dicibir, dicemooh. Kan ada juga Ustadz yang orang ketemu sama orang yang sensi, mencak-mencak, marah-marah. Kenapa sih? Begitu-gitu. Pernah nggak Ustadz seperti itu? Selama cara yang kita gunakan selama ini, alhamdulillah, kita betul-betul memperhatikan cara ya untuk bisa masuk dengan mereka, kemudian memulai dialog. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, karena siapapun itu, ya, kecuali mungkin kita yang sudah paham, ya, ketika diingatkan mungkin kita akan bersabar dan menilai itu adalah sebuah nasihat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SH Channel dimanapun Anda berada, kita bersua kembali dalam SH Podcast receh, tapi insya Allah selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu yang insya Allah memberikan inspirasi buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang kalau narasumber hari ini tentu semoga bisa menginspirasi kita semua dalam dunia dakwah. Beliau adalah seorang dai muda, alumni Timur Tengah, S1-nya, S2-nya kelas internasional pasca sarjana UMS. Masya Allah. Baik, seperti yang sudah ada di flyer yang sudah tersebar, SH Podcast malam hari ini bersama dai muda kita, Ustadz Imran Bukhari LCMH Fidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada kendala dalam perjalanan? Ya, agak padat. Padat ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa membersamai acara ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang ingin menitipkan pertanyaan pada beliau, silahkan. Beliau ini datang bukan atas nama pribadi, tapi atas nama Yayasan Nasihat Taujih, gitu ya Ustadz ya. Ya, kita akan ngobrol seputar itu semua, tapi kita juga akan sedikit mengulik tentang beliau dulu, ya, karena apa ya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau disayang harus dikenalkan dulu. Ustadz kita asal dari Jeneponto, betul ya Ustadz ya? Ustadz Imran. Kelahiran 89. Masya Allah. Ya, aktivitas sehari-hari apa Ustadz? Dosen. Juga di yayasan. Yayasan. Jadi yayasan ini aktif. Nah, ya. Jadi kantor utama ada di Depok. Itu kita jadikan untuk pusat kegiatan kita di Indonesia bagian barat. Sedangkan kantor kita yang ada di Makassar ini kita jadikan untuk kegiatan kita yang ada di Indonesia Timur. Masya Allah. Ya, saya lupa. Saya sudah banyak bertanya. Saya mau tanya dulu Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Iya. Keluarga, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz. Kapan berdirinya Yayasan Nasihat Taujih ini? Iya, Yayasan Nasihat dan Taujih ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas nama yayasan kepada SH Channel ini, sebuah channel yang selalu berusaha untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian kembali Yayasan Nasihat dan Taujih ini resmi berdiri pada tahun 2017. Tahun 2017 di Jakarta. Sebelumnya ya 2017 ini, 2016 itu sebenarnya benih-benih untuk berdirinya yayasan ini sudah ada. Tapi alhamdulillah baru resmi berdiri pada tahun 2017. Ya. Apa Ustadz yang melatar belakangi Ustadz dan tim di yayasan ini mendirikan ini sampai mengurus legalitasnya? Apa latar belakangnya Ustadz? Jadi hal yang kemudian memotivasi ya kami dan teman-teman dan juga asatidzah, kemudian pada tahun 2017 itu resmi mendirikan yayasan ini adalah berangkat dari keprihatinan
di mana keprihatinan ini juga dilihat oleh beberapa orang masyayikh yang berkunjung pada tahun 2016 ke Jakarta. Iya, ke Jakarta, kemudian juga ke Makassar dan melihat kondisi dakwah yang ada di Indonesia. Beliau melihat ya bahwa di antara hal yang kemudian menjadi PR besar untuk kita umat Islam di Indonesia ini adalah perkara dakwah, terkhususnya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, sebenarnya pada tahun 2017 itu ada hal yang menggelitik sebenarnya untuk kita ceritakan kembali. Saat itu dengan Syekh kita dalam perjalanan ke Puncak. Kemudian di perjalanan itu ya, kami menyampaikan ke Syekh bahwa Syekh, antum lihat yang berboncengan ini ya, laki-laki dan perempuan itu belum tentu suami istri. Ya, Syekh kaget. Oh seperti itu ya. Iya, karena mungkin beliau di negara ya Arab Saudi ya penampakan seperti itu tidak terlihat oleh beliau, sehingga ketika beliau datang ke Indonesia ya hal seperti ini ya banyak ya, bahkan kalau kita bisa lihat di jalanan ya seperti itu ya, belum lagi lumrah malah ya. Jadi kemudian setelah melihat itu dan ya memang ya sangat banyak hal yang menjadi PR kita khususnya untuk umat Islam dalam hal dakwah ini. Masya Allah. Ya, jadi Yayasan Nasihat dan Taujih ini bergerak di bidang amar ma'ruf. Iya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Ustaz, itu program kerjanya sendiri fokus di yang seperti itu, kasus-kasus seperti itu, atau semua hal yang semua hal tentang kemungkaran, atau hanya sekedar beberapa foto yang dikirim oleh Ustadz Dahlan beberapa hari lalu itu seperti dakwah di Losari dan segala macam itu, apakah hanya seputar itu saja nahi mungkarnya, atau semua hal yang berbau kemungkaran? Jadi semua hal yang berbau kemungkaran, karena sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar ini atau yang di kalangan ulama kita dikenal dengan hisbah itu masuk ya ke semua lini kehidupan kita karena dalam semua aktivitas keseharian kita tentunya tidak lepas dari mungkin kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan baik di lingkungan rumah kita, tetangga kita, sekitar kita, sampai di tempat kerja kita, bahkan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi di tempat yang kita meyakini tidak akan mungkin itu ada terjadi kemungkaran di situ. Seperti misalkan di masjid-masjid. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini ya sebagaimana dia adalah kehidupan yang tidak terpisahkan dari sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa melakukan hal ini di semua aktivitas keseharian kita. Masya Allah. Dari Yayasan Nasihat dan Taujih sendiri, Ustaz, ada berapa orang yang ada di dalam, yang terlibat di dalamnya? Yang aktif, baik yang ada di Jakarta, di Depok maupun di Makassar? Untuk di Depok sendiri, untuk yang aktif berkantor itu ada 2 orang, kemudian di Makassar juga seperti itu. Namun alhamdulillah di daerah-daerah itu kita banyak teman-teman para duat, para asatidzah yang juga sangat mendukung kegiatan kita, karena memang ini adalah kewajiban kita bersama. Alhamdulillah, sebagai informasi juga untuk teman-teman sahabat SH Channel yang menyaksikan tayangan ini, bahwa sejak berdirinya tahun 2017 di antara program yang menjadi andalan kita adalah daurah ataupun seminar. Sejak berdirinya dari 2017 itu dari Aceh, Medan, kemudian Kalimantan, di Jakarta dan banyak daerah di Jawa, Sulawesi, Ambon, Lombok, alhamdulillah kita telah melakukan daurah seminar tentang bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Nah, dari daurah-daurah itulah kemudian banyak teman-teman kita, ikhwah kita, para duat yang juga merasakan tanggung jawab ini butuh untuk memberikan perhatian besar terhadap amar ma'ruf nahi munkar ini, sehingga kalau ditanya
berapa orang di Yayasan Nasihat ini sangat banyak sebenarnya. Banyak, ya? Namun untuk yang berkantor setiap harinya itu ya hari kerja ada 4 orang. Ya. Masya Allah. Sampai hari ini aktif, Ustaz? Alhamdulillah. Bentuk aktifnya itu seperti apa? Apa aja yang sekarang sedang berjalan di yayasan ini, khususnya di Makassar saat ini? Ya, untuk di Makassar, di antara programnya itu adalah kita melihat ya, misalkan untuk di Makassar sendiri, karena Yayasan Nasihat dan Taujih ini skala Indonesia. Ya, jadi misalkan untuk Makassar sendiri kita melihat tempat-tempat yang sering terjadinya kelalaian dari saudara-saudara kita, misalkan waktu sholat sudah masuk, namun mereka belum tergerak untuk sholat. Nah, ini bagaimana kita kemudian mengajak mereka untuk sholat. Ya, seperti mungkin terlihat dari beberapa foto ya yang dikirimkan, itu kita di CPI, Center Point of Indonesia, di sana ya ramai, masuk waktu maghrib misalkan, tapi sebagian besar saudara kita itu ada yang belum melaksanakan sholat. Hanya segelintir dari orang yang ada di sana saat ya. Betul. Nah, disitulah kita tergerak untuk bagaimana setelah sholat maghrib itu kita dirikan, mengajak mereka yang belum mengerjakan sholat untuk mau sholat. Masya Allah. Nah, kemudian tempat-tempat lain, kalau misalkan ada teman-teman juga, tempat-tempat keramaian seperti itu, kemudian butuh untuk kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita untuk sholat, mereka mengingat kewajiban itu, maka insya Allah kita akan datang bisa membersamai teman-teman sekalian. Masya Allah. Begitu juga di daerah-daerah lain. Masya Allah. Saya baca dulu ini komentar saat ya. Erwin Saputra, Jenepon untuk menyimak, semangat beramar ma'ruf nahi mungkar Ustadz. Lanjutkan untuk kebaikan. Kemudian Haryanto M, Assalamualaikum. Ustadz Ramadan Binta, tidak hadir Mak Kodong. Masya Allah. Ngapain radio, Masya Allah. Oke, Ustadz, mengajak kepada kebaikan ini kan kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, Ustadz, kan butuh semangat, nyali juga, karena ini seperti yang Ustadz bilang tadi bahwa salah satu dakwah dalam kebaikan itu adalah mengajak mereka atau mengingatkan mereka, terkhusus di tempat-tempat yang memang orang dalam tanda kutip banyak kemaksiatan di sana, Ustaz. Bagaimana dari tim Yayasan Nasihat Taujih sendiri, Ustaz, membangun tim yang solid, kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa ini butuh nyali karena ini mengingatkan orang dan mendatangi mereka satu persatu di lokasi-lokasi tersebut. Tentu pasti ada penolakan, ada cibiran, ada tanggapan buruk malah dari mereka. Gimana tuh, Ustaz? Masya Allah. Jadi hal yang paling penting untuk kita hadirkan ketika melakukan kegiatan ini adalah ini merupakan bagian dari kewajiban kita. Sebagaimana kita seorang muslim diwajibkan untuk mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat, kemudian ibadah-ibadah wajib lainnya yang diwajibkan kepada kita, ketika kita mengerjakannya kita memperoleh pahala. Nah, begitu juga dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau kita mengerjakan sholat, pahala yang kita dapatkan alhamdulillah. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Dan berdakwah seperti ini, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran ini, pahalanya sangat besar. Kalau kita sholat, maka pahala sholat itu untuk kita saja. Namun kalau kita berdakwah, di mana sekali lagi ini adalah kewajiban kita semua, maka ketika orang yang kita ajak ini mereka mengerjakan sholat, kemudian tersadarkan dan menjaga sholat 5 waktunya, maka pahala yang dia dapatkan itu juga mengalir kepada kita. Setiap dia sholat, kita mendapatkan pahala itu. Atau kita mengajak kepada ketaatan-ketaatan lainnya, misalkan sedekah, tersenyum, kemudian kepada saudari-saudari kita muslimah yang belum mengenakan hijab, kita sampaikan nasihat itu, dan mereka mengenakan hijab itu, setiap kali mereka memakai hijab maka pahalanya itu mengalir kepada kita. Bisa kita bayangkan, kita istirahat di rumah, kita tidur, ternyata ada pundi-pundi pahala yang masuk
ke dalam catatan kebaikan kita. Masya Allah. Ini kan sangat luar biasa. Ya. Terus Ustadz, tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan pada saat menyampaikan kebenaran ini, saat kebaikan ini? Jadi tantangan pertama itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Oh begitu ya. Seperti yang disebutkan tadi, kadang kita merasa bahwa kalau kita menasihati ini takut ada cibiran, ya takut kita dicemooh atau hal-hal negatif yang telah terlintas di benak kita sebelum kita menyampaikan. Ya, sehingga ini kayaknya kalau kita melakukan ini ada seperti ini, sebenarnya adalah was-was. Ya, dan ini terbukti dari beberapa seminar yang kita lakukan. Ternyata teman-teman setelah mencoba hal itu, ya, mereka semangat ya, dan ingin melakukan hal itu ya, sesering mungkin. Ya, setelah mereka mencoba itu, ternyata ya ketika kita menyampaikan kebaikan itu, ya ada kebahagiaan yang kita rasakan. Ya, ketika kita melihat orang juga mendapatkan hidayah, ya, kita merasakan subhanallah. Ya, dan inilah yang juga dirasakan para sahabat radhiyallahu taala anhum, merasakan bahwa nikmat hidayah Islam ini, mereka bisa mengenal Allah, mereka bisa beribadah, adalah sesuatu yang paling berharga yang dimilikinya. Ya, kalau kita berpikir untuk berinfak dengan banyak harta, namun sampai saat ini kita belum memiliki harta untuk berinfak itu, maka tidak usah terlalu banyak berpikir, ya, kemudian menunggu baru mau sedekah misalkan. Tapi kita punya ya amar ma'ruf nahi munkar seperti ini yang juga bagian dari sedekah. Ya, dan boleh jadi adalah sedekah terbaik. Ya, kalau kita berikan uang, ya uang itu digunakan untuk kebutuhannya habis. Namun kalau kita berhasil mengajak, ya dan itu menjadi asbab hidayah bagi mereka, maka ya, itu akan menjadi hal yang terpenuhi kebutuhan rohaninya selama ini, ya jauh dari Allah, kemudian bisa mengenal Allah, bisa beribadah, maka ini sangat luar biasa. Masya Allah. Ustadz, selama berdakwah, apalagi terjun langsung ke lapangan, peristiwa apa yang paling mungkin tidak enak yang pernah Ustadz dan tim rasakan? Seperti yang tadi, konsekuensi adalah ditolak, dicibir, dicemooh. Kan ada juga Ustadz yang orang ketemu sama orang yang sensi, mencak-mencak, marah-marah, kenapa sih begitu-gitu? Pernah nggak Ustadz seperti itu? Selama cara yang kita gunakan selama ini, alhamdulillah, kita betul-betul memperhatikan cara ya untuk bisa masuk dengan mereka, kemudian memulai dialog. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, karena siapapun itu, ya, kecuali mungkin kita yang sudah paham, ya, ketika diingatkan mungkin kita akan bersabar dan menilai itu adalah sebuah nasihat. Namun, ya tentu ada ketersinggungan, ya, apalagi orang yang belum paham, ya tentu ketika kita masuk ya langsung pada pokok perkara, ya sesuatu yang kita ingin ubah di situ, ingin kita nasihati. Ya, maka hal ini akan membuat ketersinggungan sehingga ketika mendengar apa yang kita sampaikan itu boleh jadi sudah defense duluan. Nah, ketika hal itu terjadi, setelah itu akan sulit untuk kita menyampaikan nasihat-nasihat lainnya. Nah, biasanya ya misalkan ketika kita mendapati pemuda-pemudi yang duduk berduaan, ya pacaran lah, ya itu kan banyak, apalagi di malam-malam liburan. Nah, untuk masuk ke situ, ya kita tidak menegur langsung, ini pacaran haram, ya ini kalian dosa, ya tidak. Tapi kita memulai dengan husnudzon. Boleh jadi mereka duduk berduaan ini karena sudah menikah. Nah, dan memang ada juga teman-teman sebagian yang seperti itu. Ternyata setelah dinasihati, orang itu telah menikah, suami istri yang lagi duduk berduaan, ya, misalkan. Nah, tentu kan malu sendiri ketika yang dinasihati itu suami istri, ya bukan pada tempatnya. Padahal yang kita sampaikan adalah melarangnya untuk pacaran. Nah, ya kita memulai, ya misalkan kita tanyakan, wah ini sepertinya pengantin baru ya. Ya, kita biasanya seperti itu. Biasanya kalau kita sampaikan seperti itu, ya dan dia bukan pengantin baru, ya akan tersipu malu. Ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau sudah seperti itu, wah ini Masya Allah, kirain tadi pengantin baru. Makanya biasanya kita bawa stiker. Ya, itu stiker tentang sholat, tentang hijab. Ya, kita berikan stiker itu. Oh ini tadi saya kira ini pengantin baru. Ini ada hadiah ya untuk pengantin baru. Ya, bisa
tempel di lemari untuk ingatkan sholat. Masya Allah. Misalkan masuk rumah, Ya. mungkin belum mengerjakan sholat duhur, tapi melihat stiker ini, oh iya, belum sholat duhur. Ya, setelah itu barulah kita masuk ke hal inti yang ingin kita nasihati. Nah, oh, berdua seperti ini kan tidak boleh ya, seperti itu. Ya, dia akan, oh iya sebenarnya tidak boleh. Dan akhirnya alhamdulillah diskusi mulai terbuka dan alhamdulillah orang ini juga mulai menerima kita, menerima kita dan pernah ya terjadi itu di kawasan Cibodas, ya, bersama dengan beberapa orang syekh waktu itu. Ada 3 pasang pemuda-pemudi, ya mereka itu subhanallah, ya cara mengambil foto itu pas mereka berpose itu, ya ini kayak prawedding ini, fotonya sampai pelukan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, setelah itu Syekh waktu itu bawa kurma, kemudian meminta Syekh kurma itu untuk diberikan ke mereka. Saya bawa kurma itu ya ke mereka, lagi duduk ada 3 pasang waktu itu. Nah ini kayaknya pasangan pengantin baru semua ini. Nah ini makanya saya bawakan ada kurma, kemudian ada cemilan-cemilan. Ya ini ada hadiah. Wah pas bilang pengantin baru mereka senyum-senyum. Ya waktu itu kemudian masuk, ya ternyata mereka adalah mahasiswa dari Depok, ya jauh-jauh dari Depok datang ke kawasan Cibodas di Puncak. Kemudian laki-lakinya itu ada yang dari daerah Jawa, ya kemudian terjadi diskusi. Alhamdulillah, ya yang tadinya masya Allah mereka bermesra-mesraan ya sambil foto, ya alhamdulillah, ya tidak lama setelah meninggalkan mereka menitip salam kepada mereka, kemudian biasanya kita minta kontak, ya ada hal yang kita ingin komunikasi lebih lanjut, konsultasi, ya ingin lebih mengenal Islam lebih jauh. Ya setelah terpisah ya dengan mereka, melihat dari jauh yang tadinya sangat dekat, ya alhamdulillah, ya laki-lakinya mereka jalan jauh di depan, kemudian sementara yang perempuannya jauh di belakang. Artinya alhamdulillah dari situ ada kesadaran. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi awal hidayah bagi mereka untuk jauh dari kemungkaran itu. Nah, kemudian hal ini juga saya ceritakan seperti ini, mungkin ada yang mengatakan, wah ini kan suatu amalan ya, kok bisa diceritakan? Ya, saya bercerita seperti ini ya karena syiar amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sesuatu yang harus dinampakkan. Betul. Makanya ketika salah seorang ulama kita ditanya tentang amalan yang harus saya sembunyikan dan amalan yang harus saya nampakkan, beliau menjawab, amalan yang harus disembunyikan itu adalah ibadah-ibadah. Ya, orang-orang seakan-akan tidak melihat kamu melakukan ibadah-ibadah sama sekali. Berarti kita berusaha untuk menyembunyikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian ketika ditanya tentang ibadah yang harus dinampakkan, beliau menjawab adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, kenapa? Karena dia adalah syiar. Namanya syiar itu harus dinampakkan. Karena syiar ini ketika orang melihat, oh ada yang seperti itu, saya juga ingin melakukan seperti itu. Ya, maka ini akan menjadi syiar yang kita semua sadari, yang kemudian kita lihat dan kita amalkan. Ya, oke, Ustaz. Ini kan sebuah yayasan nih. Tentu kerja-kerjanya sudah terpola dan terprogram tuh. Untuk masuk ke sebuah daerah yang menjadi sasaran atau target, itu langsung aja atau ada riset dulu, Ustaz? Untuk lokasi yang mau ditinjau, yang mau jadi sasaran dakwahnya, silakan. Masya Allah. Ya, biasanya untuk tempat-tempat yang ingin kita datangi ya seperti itu. Ya, kalau dia tujuannya adalah untuk kegiatan lapangan, ya misalkan mengajak ya saudara-saudara kita atau mencegah mereka dari suatu perbuatan dosa, ya maka kita lihat ya kira-kira kemungkaran di sana yang terjadi apa saja, sehingga kita juga mempersiapkan misalkan stiker berkaitan dengan apa yang kita akan bawa untuk hadiahkan kepada mereka, seperti itu. Adapun tempat-tempat yang kita ingin adakan seminar di sana, maka ini melalui komunikasi dengan ustadz-ustadz yang ada di sana, ya teman-teman yang ada di sana, dai yang di sana yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, atau punya semangat tapi belum memiliki skill misalkan, itu seperti apa, nah itu kita olah, kita koordinasi dengan mereka ya sampai kemudian kita sepakat dengan hari tertentu yang kemudian kita melakukan acara seminar di sana.
Masya Allah. Tadi Ustadz beberapa kali menyampaikan bahwa ada syekh bersama syekh. Itu sebuah kerjasama atau para syekh ini tamu yang datang aja kemudian diajak untuk amar ma'ruf nahi munkar di lapangan atau gimana tuh? Ya, sebenarnya mereka juga tamu, ya, karena sering datang ke Indonesia, khususnya di musim panas. Ya. Ulama-ulama dan dai-dai dari Arab Saudi, para masyayikh, biasanya ketika musim panas mereka datang ke Indonesia. Ya, selain menghabiskan waktu untuk berlibur di Indonesia, tentunya program-program bermanfaat, ya, seperti dakwah. Nah, itulah kemudian ketika mereka datang, ya, kita manfaatkan untuk berkunjung ke daerah-daerah melihat kondisi umat Islam di sana. Masya Allah. Ustadz, ini kan pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar ini kan beresiko, termasuk pada diri sendiri, keselamatan jiwa, karena memang ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sensi, yang tidak suka ditegur, tidak suka didakwai, tentu efeknya berat juga ke kita. Beberapa komunitas, ya, ini bukan yayasan, komunitas yang sempat juga saya ketemu sama founder-foundernya itu, ada beberapa yang memang ada backingan dari TNI Polri semacam itu untuk memudahkan kerja-kerja mereka di lapangan, karena memang itu juga kan bagian dari program pemerintah khususnya TNI Polri, ya, untuk memberantas miras dan segala macam. Ternyata beberapa komunitas yang seperti itu dibackingi juga oleh TNI Polri. Dari Yayasan Nasihat dan Taujih ini sendiri, apakah ada backingan juga atau tidak nih? Iya, untuk backingan sebenarnya kita di yayasan itu, ya, ketika melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan itu tidak membawa nama yayasan. Oh gitu, ya. Kita tidak pernah membawa nama yayasan atau ormas tertentu, tapi kita mengatasnamakan komunitas, ya, yang kemudian terdiri dari para, ya, teman-teman, ya, karena yang membersamai kita ketika kegiatan lapangan itu bukan cuma ustadz, ya, tapi mereka ada yang kerja, ya, baik itu di instansi pemerintah ataupun wira swasta. Ya, jadi ketika mereka melihat dengan beragam yang ikut ini, ya, ini adalah komunitas yang memiliki kesadaran untuk kegiatan dakwah ini. Jadi kita bukan mengatasnamakan organisasi, ya, karena tadi untuk menghindari dengan nama seperti membawa ormas ini kan tentunya membawa payung besar, sehingga butuh, ya, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI atau Polri. Tapi sejauh ini, ya, kita belum sampai ke sana. Tapi dalam beberapa kegiatan, misalkan seperti kegiatan yang butuh kita untuk melakukan kerjasama, ya, dengan Satpol PP misalkan, seperti teman-teman di Luwuk Banggai, ya, itu alhamdulillah ada teman-teman yang ikut dalam kegiatan itu dari Satpol PP, ya, karena memang kegiatan mereka itu, ya, misalkan di malam hari, ya, mereka keliling, ya, di tempat-tempat prostitusi, waliyadzubillah. Nah, itu kadang kita ikut bersama mereka, ya, sebagian teman-teman seperti itu, dan juga kita ingin menyadarkan, ya, bahwa apa yang dilakukan aparat seperti TNI Polri kemudian Satpol PP ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, apa yang mereka lakukan ini mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, melebihi gaji yang mereka terima setiap bulannya. Nah, inilah yang juga dalam yayasan ini kita ingin sadarkan, ya, bahwa alhamdulillah, ya, pemerintah kita ini juga ada hal-hal yang mereka lakukan berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal tadi, bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini cakupannya sangat luas, ya, sampai di lingkup pemerintahan sendiri, ya, mereka sebenarnya punya kita katakan jihaz atau instansi-instansi yang mereka melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, misalkan bea cukai, dan ini dibahas oleh ulama kita, ya, ulama kita tentang keluar masuknya barang, ya, di negara Islam ketika itu, ya, nah ini ada pengawasan apakah barang yang masuk ini terstandar, itu membawa manfaat atau mudarat. Nah, seperti itu, ya, amar ma'ruf nahi munkar hadir di situ, atau yang kita kenal dengan
hisbah. Ya, itu ulama kita berbicara tentang negara Islam. Ya, yang berarti sekarang ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ya, melalui instansi-instansi tadi itu mengerjakan ya pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar ya tanpa mereka sadari. Ya, makanya kita berusaha masuk di situ ya ketika kita punya peluang untuk sampai ke mereka untuk menyampaikan, menyadarkan bahwa ketika mereka melakukan itu ya ada pahala besar ya, yang mereka dapatkan. Masya Allah. Untuk daurah Ustadz, untuk daurah yang diadakan oleh Yayasan Nasihat dan Taujih ini Ustadz, peserta yang disasar ini adalah orang-orang yang sudah paham agama kemudian yang dipersiapkan untuk program amar ma'ruf nahi munkar ini, atau mereka-mereka yang setelah didakwahi kemudian diajak untuk ikut daurah? Gimana tuh Ustadz? Ya. Kita sebenarnya ada beberapa segmen ya. Ada kita khususkan untuk para dai dan memang mereka adalah ustadz. Ya, mereka punya bekal ilmu agama yang mumpuni untuk berdakwah. Ya, tapi di sisi lain untuk amar ma'ruf nahi munkar ini belum memiliki skill yang memadai seperti yang disebutkan tadi, bahwa ini butuh mental yang kuat ya, ketika melakukan kegiatan seperti ini. Nah, inilah yang kemudian dalam kegiatan daurah kita itu kita bekali para dai ya skill untuk mereka bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mereka memetakan kondisi di lapangan, bagaimana mereka kemudian melakukan hal itu, memulainya seperti apa. Nah, kemudian kita juga punya daurah untuk ya mulai dari tingkatan mutawasithah ataupun SMP, SMA juga ada. Ya, jadi kita harapkan dari usia ya mereka balik, ya mereka sudah memiliki kesadaran bahwa ketika mereka melihat suatu kemungkaran, suatu dosa, mereka harus berusaha untuk memberikan sebuah nasihat. Ya, ada kepekaan Ustaz. Ya, ada kepekaan. Ya, karena Nabi SAW sendiri mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran harus diubah ya dengan kedua tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hati. Nah, ini yang kita harapkan ya sejak balik, makanya kita tadi sampaikan SMP, ya mereka sudah menyadari hal ini. Jadi mereka tidak diam melihat kemungkaran itu, ya harus ada nasihat yang berusaha untuk disampaikan. Masya Allah. Ya, nah kalau ini sudah dilakukan, insya Allah masyarakat yang Islami yang kita harapkan itu bisa terwujud, karena mereka tertanam dari sejak mereka balik bahwa ada kewajiban lain selain salat, selain ibadah-ibadah yang kita rutin kerjakan, ya, ada ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebagian ulama kita bahkan menggolongkannya sebagai rukun Islam yang keenam. Masya Allah. Ya, saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, berarti pahalanya juga tidak kalah besarnya. Ya, Masya Allah. Berarti sudah banyak berkolaborasi dengan banyak pihak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Karena tadi sempat menyebut juga ada daurah setingkat SMP, SMA dan segala macam. Itu berarti sudah collab dengan berbagai pihak nih. Ya, bahkan dengan teman-teman komunitas hijrah. Ya, alhamdulillah kita juga berkolaborasi dengan mereka. Ya Ustadz, dakwah ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi tentu butuh support dana tuh. Karena untuk cetak stiker aja mau dibagi-bagi itu kan butuh dana juga. Itu gunakan dana yayasan atau pribadi-pribadi itu Ustaz? Iya, alhamdulillah ada dari yayasan. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada juga dari sumbangsi teman-teman. Ya, yang mereka kalau cetak stiker, cetak buletin misalkan untuk kita kegiatan lapangan, ya mereka masya Allah ya, berlomba-lomba untuk bisa mengambil bagian itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya ada permintaan nih setiap daerah, misalnya setiap daerah minta juga dibuatkan semacam cabang-cabang begitu Ustaz, permintaan. Kan kalau Ustaz sampaikan tadi sudah banyak generasi-generasi yang dibekali lewat daurah-daurah, training-training, kemudian mereka jadi aset buat di daerah masing-masing. Nah, jika ke depan ada permintaan dari berbagai daerah untuk yuk juga buka cabangnya di sini nih untuk Yayasan Nasihat dan Taujih, gimana tanggapannya Ustaz? Iya, tentunya sangat membuka untuk kerjasama itu, dan teman-teman yang ingin
ya ikut serta Ya. atau mungkin ingin menjadi, kalau dalam yayasan kita istilahkan mandub. Ya, mandub, maka ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan, kegiatannya insya Allah sebisa mungkin kita akan bantu. Kita akan support, baik itu dana jika ada, ya, ataupun dengan kita melakukan tadi, ya, ada daurah atau mungkin kita terlibat ya di sana, kemudian koordinasi dengan daerah di sana, ya, siapa teman-teman di sana yang sudah pernah ikut dengan daurah seperti ini, sehingga mereka bisa kerjasama di daerah. Ya. Jadi kalau ada penonton podcast kita di malam hari ini yang juga melihat, karena ini juga re-upload ke YouTube, Ustaz. Nggak live di YouTube tapi re-upload di YouTube. Kalau ada permintaan di daerah-daerah untuk menghadirkan Ustadz Imran ke daerah mereka, juga ditanggapi. Insya Allah. Ya. Jadi nanti akan kita bicarakan. Ya. Misalkan untuk daerah itu siapa saja pesertanya, kemudian seperti apa, kita akan bicarakan hal-hal teknis terkait hal itu. Ya. Kemudian kita sepakati waktunya, insya Allah. Ya, sangat terbuka, apalagi kita di awal-awal tahun 2022 ini, maka sebenarnya dari penghujung tahun 2021 kemarin itu sudah ada beberapa permintaan yang masuk, ya. Termasuk dari daerah Sorowako, kemudian ada juga teman-teman di Kendari. Nah, ini kita tunggu waktu yang cocok. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan SH Channel malam ini, ya, maka silahkan. Ya, bisa melakukan komunikasi dengan kami untuk bisa melakukan daurah di tempatnya, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa nih. Peluang buat teman-teman semua yang ada di daerah yang mungkin ingin juga melakukan aktivitas yang sama sebagaimana teman-teman dari Yayasan Nasihat dan Taujih. Ini terbuka sekali dari ketua yayasan ini. Ustadz, pada saat terjun ke lapangan, biasanya Ustadz kan banyak komunitas-komunitas kegiatan sosial dan hal-hal seperti ini tuh punya identitas sendiri waktu mereka ke lapangan. Ada semacam kaos, rompi, jaket sebagai identitas bahwa mereka itu dari komunitas itu. Apakah dari yayasan Ustadz yang sekarang ini begitu terjun ke lapangan tidak menampakkan identitas itu, atau sama juga seperti yang lainnya? Ya, tidak ya? Ya. Apa alasannya, Ustaz? Ya, alasannya kita hanya ingin lebih dekat ke mereka, ya, bahwa mereka melihat bahkan identitas mungkin, ya, sebagai seorang ustadz mungkin kita tidak terlalu nampakkan, ya, murni kita ingin bahwa mereka merasakan ada saudara-saudara mereka yang, ya, ada di tempat itu, yang juga hadir di situ, tapi mereka tidak datang ya sekedar untuk menikmati, ya, menghabiskan waktu di situ, tapi datang untuk memberikan perhatian kepada saudaranya. Nah, itu yang kita inginkan. Masya Allah. Tapi itu tidak berpengaruh di lapangan, Ustaz? Alhamdulillah selama ini tadi, ya, selama kita masuk dengan mereka dengan cara yang baik, dan alhamdulillah ini berdasarkan pengakuan dari Syekh sendiri, beberapa para masyayikh yang datang melihat ya kondisi orang-orang di Indonesia, ya, melihat memang orang-orang Indonesia ini Masya Allah sangat terbuka, ya, berbeda ya kalau di negara mereka mungkin tidak seterbuka kita di Indonesia ini. Kalau ada orang yang ngajak ngomong, ya, dialog dengan mereka sangat terbuka, selagi itu dengan sopan, dengan senyuman, alhamdulillah orang-orang kita ini sangat terbuka, ya. Alhamdulillah kita sudah membuktikan itu. Iya, pada saat kita terjun ke lapangan tentu banyak hal yang kita dapati reaksi dari orang-orang di lapangan, Ustaz, ya. Apakah setelah kembalinya dari sana ada semacam evaluasi yang diadakan oleh tim atau gimana itu, Ustaz? Iya, pastinya seperti itu. Karena ada juga, ya, karena ketika di lapangan itu kita tidak selalu berbarengan, ya, tidak selalu berbarengan. Karena kita pencar, mungkin satu kelompok ada 2 orang atau ada 3 orang. Ya, dan mungkin ada yang menyampaikan hal-hal yang terjadi dengan mereka, seperti tadi yang kita katakan, ternyata yang didapatinya itu adalah suami istri, atau ya pernah ya, yang kita dapati itu ternyata non muslim, ya, tapi kita dialognya tetap santai, dan tetap terbuka, alhamdulillah, tanpa kita bermaksud untuk ya menyinggung, ya, menyinggung agama lain, ya, sama sekali tidak, alhamdulillah. Masya Allah. Apakah
tim terjun ke lapangan ini sudah terjadwal, Ustadz? Atau gimana tuh? Jadwal terjun ke lapangan ini sudah ada atau hanya momen-momen saja, Ustadz? Iya, ada yang sifatnya rutin, ya, dan ada sifatnya kita lihat momennya. Ya. Ya, seperti misalkan momen tahun baru, ya, tentunya pola yang kita lakukan berbeda. Kita tidak harus menunggu misalkan akhir pekan atau weekend misalkan, ya, seperti itu. Kalau yang rutin itu biasanya ya weekend, ya. Tapi kalau sifatnya tadi dia ada momen-momen tertentu tahun baru, ya, atau misalkan kegiatan yang di bulan Februari, apa namanya? Valentine. Nah, ini tentunya beda lagi. Ya, seperti gitu itu. Ya. Masya Allah. Apa perbedaannya dari masing-masing itu, Ustaz? Ya, kita lihat ya. Kalau yang Valentine ini kan kebanyakan pemuda, ya, pemuda. Misalkan di malam tahun baru juga, misalkan itu kita bukan lagi misalkan ke tempat-tempat yang banyak didatangi orang. Ya, tapi kita lihat ya misalkan Indomart, Alfamart, ya, atau tempat-tempat yang sering menjajakan kondom, atau alat kontrasepsi ini. Nah, itu ya berdasarkan penelusuran ternyata itu sangat laris ya di malam tahun baru. Nah, salah satu cara untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar adalah mendatangi ya tempat-tempat yang menjajakan alat kontrasepsi ini. Kita nasihati ke mereka jangan dijual kepada yang belum menikah, ya, dan itu terlihat ya, apalagi yang masih usia sekolah, nah, itu sudah kita bisa pastikan ya, itu akan disalahgunakan. Nah, ini sangat penting. Masya Allah. Kalau di lokasi-lokasi yang Ustadz datangi bersama tim, ini kan kalau dilihat dari lokasi yang Ustadz sampaikan sebagai contoh seperti Center Point, Losari dan segala macam, tentu tingkat maksiat itu lebih besar nampaknya ya. Apakah fokusnya hanya ke orang yang berdua-duaan saja, atau juga misalnya ada kemungkaran lain, semisal orang yang lagi mabuk-mabukan atau gimana tuh sekaligus dilibas itu, atau gimana tuh, Ustaz? Iya, kalau ada yang lain ya, kalau mabuk-mabukan ya mungkin itu bukan ranah atau gimana? Kita tidak mendatangi itu ya, kecuali mungkin ya dengan pernah kita dengan kenalan ya, seorang polisi. Kita misalkan jika ada ya kegiatan seperti itu, kita akan minta tolong ke mereka untuk ada pendampingan. Ya, itu sangat penting ya, karena orang yang akan kita datangi dalam ini kan yang akalnya sudah mungkin hilang atau setengah hilang. Ya. Nah, seperti yang terjadi di masa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau berjalan dengan muridnya. Ya, muridnya itu melihat beberapa orang Tartar, mereka sedang duduk, ya, mereka sedang menenggak khamar, ya, mereka mabuk-mabukan. Ya, kemudian bertanya kepada Syekh, kok ini diam aja? Ini kan ada lihat kemungkaran. Ya, kenapa kita tidak mengingkari kemungkaran itu? Ya, Syekh menjawab, ya, mereka ini sibuk dengan khamarnya itu jauh lebih baik ya dibandingkan mereka itu sadar, ya, akalnya ada, dan mereka bisa membunuh orang, ya, karena memang mereka itu orang-orang Mongol. Ya, dikenal dengan kebengisan mereka, ya, suka membunuh, menumpahkan darah manusia, ya, sehingga keadaan mereka seperti itu jauh lebih ringan mudaratnya. Nah, dalam amar ma'ruf nahi munkar ini kita perlu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Jika mudaratnya lebih besar, ya, maka kita tinggalkan. Ya, tapi kalau kita lihat maslahatnya, kemungkinan untuk nasihat kita ini diterima, maka kita lakukan. Tapi kalau kita lihat mudaratnya akan lebih besar, ya, kita hindari. Ya, sama halnya ketika kita mendatangi orang, yang ketika kita nasihati, kita sudah berusaha masuk dengan cara yang baik, ya, namun dia senangnya jidal, ya, senangnya berdebat misalkan, ya, mengemukakan argumentasi, ya, sudah kemana-mana, maka ini kita tidak ladeni, ya, karena itu akan membuang-buang waktu kita, sementara masih banyak orang lain yang butuh kita nasihati. Ya, kita meninggalkan itu karena maslahatnya itu sangat sedikit, ya, mudaratnya lebih besar. Masya Allah. Itu amar ma'ruf nahi munkar di dunia nyata. Apakah juga ada program di dunia maya, Ustaz? Semisal sekarang kan
sosial media ini adalah salah satu media yang paling menjanjikan dan mudah untuk kita berdakwah di sana. Apakah dari Yayasan Tak juga melakukan itu, termasuk grup-grup WhatsApp dan segala macam? Ya, betul sekali. Nah, ini memang media sosial ini ya malah kalau kita lihat ya kemungkaran yang dilakukan di media sosial ini itu mungkin jauh lebih banyak ya dari segi intensitas terjadinya. Ya. Nah, alhamdulillah di yayasan sendiri kita punya seorang pegawai yang memang fokus di media sosial. Ya, fokus di media sosial. Di antaranya yang kita lakukan ya misalkan para gamers. Gamers ini kan biasanya mereka masih sibuk main game, sementara waktu sholat sudah masuk. Nah, makanya kita minta kepada teman yang ranahnya di situ, ya, minta ya gamers Muslim, ya, yang mereka ketika masuk waktu sholat ini kita didata, dicatat. Ya, nanti ketika masuk waktu sholat, misalkan berdasarkan wilayah masing-masing, nah kita nimbrung di kolom komentar, ya tiba waktunya sholat dengan cara-cara yang baik, yang hikmah. Ya itu biasanya kalau gamers itu kan sekali main itu kan yang nonton itu bisa sampai 5.000, 3.000, sangat banyak. Ya, sehingga kalau kita nasihat itu yang lihat itu banyak, alhamdulillah. Dan itu sekaligus iqamatul hujjah bagi mereka, bahwa kita sudah mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka, ya terserah mereka lakukan atau tidak, kembali ke pribadi mereka masing-masing. Padahal kelihatannya receh banget tuh. Iya. Hanya masuk di kolom komentar mengingatkan waktu sholat, tapi masya Allah manfaatnya luar biasa ya Ustadz ya. Pernah nggak ini ada up and down ya, orang lagi semangatnya, ada juga turun-turunnya. Dari tim atau dari Ustadz sendiri pernah mengalami itu nggak, Ustadz? Up and down dalam kegiatan ini? Ya. Yang terkadang ya membuat kita down itu adalah ketika kita melihat ya Islam ya disudutkan, ketika kegiatan-kegiatan dakwah ini kemudian dikait-kaitkan dengan perbuatan radikal ya atau teror ya, sehingga orang-orang yang ingin berdakwah dengan baik itu juga ikut kena imbasnya ya secara umum ya, dan ini sangat terasa ya, sampai beberapa pengajian ustadz-ustadz kita yang selama ini dakwahnya sangat santun ya, tidak pernah ada ujaran kebencian yang kita dengarkan dari manapun ya video-video mereka. Tetapi karena namanya ujaran kebencian ini ya, sebenarnya kebencian itu dari mereka ya, bukan dari ustadz kita yang selama ini sangat digemari oleh banyak masyarakat Indonesia. Tapi karena kebencian ini Allahu a'lam dari mana asalnya ya, kemudian isu-isu ya radikal, orang-orang yang kemudian berusaha untuk hidup dengan sunnah Nabi SAW ini kemudian disudutkan. Nah, terkadang hal ini kita melihat ya, apalagi di media sosial ya, sangat-sangat kita sayangkan ya. Tetapi hal ini ketika muncul seperti itu, kita khawatir kalau kita melakukan ini kita dikait-kaitkan ya dengan itu. Tapi kita selalu yakin bahwa dakwah Islam ini adalah dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang sama sekali tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Ya, kita yakin itu, bahwa Islam ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ya, adapun aksi-aksi teror yang terjadi, maka kita berlepas dari itu semua ya, dan kita serahkan semuanya kepada Allah sebelum kepada pemerintah kita untuk menanganinya dengan baik ya, tanpa menimbulkan teror. Nah, ini yang menjadi pesan yang sangat penting ya, jangan sampai terorisme ini ya, radikalisme ini ya, itu diselesaikan dengan cara yang juga menebarkan teror ya, sehingga orang-orang yang ingin belajar Al-Quran dengan baik ya, sampai beberapa waktu yang lalu orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ini dikait-kaitkan. Nah, itu kan sebenarnya menjadi teror juga untuk mereka yang harusnya dengan aktif ya, dekat dengan Al-Quran, itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kebanyakan muda-mudi kita ya larut di situ. Nah, ini kan seharusnya menjadi nilai positif ya, bukan malah ditakut-takuti ya dengan berita-berita seperti itu. Masya Allah. Iya Ustaz, ini kan insya Allah akan terus berjalan. Insya Allah. Adakah mimpi-mimpi besar dari
Ustadz Imran sendiri selaku ketua saat ini dan tim yang mau dicapai di tahun-tahun yang akan datang, Ustadz? Iya, baik. Jadi sebenarnya Yayasan Nasihat ini adalah yayasan yang kalau kita katakan ya sangat kecil, ya apalagi dengan usia yang baru menginjak 5 tahun ini. Yeah. Nah, namun kita punya harapan yang sangat besar. Ya, kita ingin bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini, ya sebagaimana kemudian orang-orang memberikan perhatian terhadap ibadah-ibadah lainnya, ya seperti ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, mereka betul-betul juga punya perhatian ya dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan kita perlu mengingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah tugas ya inti daripada diutusnya Nabi dan Rasul, yang kemudian secara turun-temurun sahabat radhiyallahu taala anhum, tabi'in, kemudian tabi'in yang senantiasa mengikuti jejak mereka, ya keseharian mereka, ya kalau kita membuka sirah mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini juga yang kita ingin hadir dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita. Ketika kita adalah orang yang rajin sholat, maka jangan lupa bahwa ada tetangga-tetangga kita yang mungkin sampai saat ini tidak sholat. Maka apakah kita terfikir untuk mengajak mereka sholat? Ya, tidakkah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya hari pertama beliau masuk Islam, hari kedua ya beliau langsung berdakwah. Ya, nah kita yang sejak kecil kita lahir di tengah keluarga yang Islam, kita mengenal Islam, nilai-nilai Islam, ya itu sudah bangun tidur ya kita rasakan. Ya, maka tidakkah kemudian kita tergerak ya untuk nilai-nilai Islam ini dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kalau Abu Bakar saja ya hari kedua masuk Islam itu luar biasa, ya beliau berusaha untuk mengajak orang-orang yang di sekelilingnya untuk merasakan nikmat Islam ini, maka kita seharusnya seperti itu. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, tanpa terasa kita sudah 1 jam nih ngobrol, Masya Allah. Mungkin sebelum kita closing di ESA Podcast malam hari ini, Ustaz, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan, dan ini kan re-upload ke YouTube, Ustaz. Nanti bisa ya dicantumkan nomor atau sosial medianya dari Yayasan Nasihat dan Taujih untuk re-upload ke YouTube. Karena ini kan kalau tampilan Facebook begini, Ustaz. Tapi re-uploadnya ke YouTube itu kita ada sedikit editing untuk itu. Jadi bisa ditampilkan nomor dan nama-nama sosial media dari Yayasan Tak. Mungkin ada statement closing, Ustaz, yang mau disampaikan di penutup podcast kita. Untuk menutup perjumpaan yang sebenarnya sangat berat untuk kita tutup, apalagi ditemani dengan antum yang Masya Allah pada malam hari ini menambah kehangatan kita semua. Alhamdulillah. Ya, saya ingin menutup dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, suatu ketika ini yang bercerita adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk ke dalam rumah. Ya, dan Aisyah mengamati dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada sesuatu. Ya, kemudian Rasulullah berwudu. Ya, usai berwudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah tanpa berbicara dengan ya seorang pun di rumah itu. Ya, sampai Aisyah juga tidak sempat menegur atau menyapa. Ya, setelah berwudu ya beliau keluar, kemudian di masjid ya sahabat radhiyallahu taala anhum sudah menunggu beliau, dan Aisyah karena penasaran, ya tidak biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, beliau mendekat ya ke dinding masjid ingin mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dan menyampaikan sebuah hadis qudsi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar min qabli an tad'uni fala astajibakum wa tas'aluni fala utikum wa tastansuruni wala ansurkum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebelum kalian berdoa kepadaku, aku tidak lagi mengijabah doa itu. Kalian memohon meminta sesuatu kepadaku namun aku tidak memberikan sesuatu itu, atau kalian memohon pertolongan kepadaku namun aku tidak memberikan lagi pertolongan itu. Ya, artinya itu semua terjadi ketika kita sudah tidak peduli lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah acuh tidak acuh.
Mau saudara kita sholat, mau tidak sholat, kita tidak lagi peduli. Mau saudara kita melakukan kemungkaran, kita sudah tidak peduli lagi. Maka ingat, jika hal itu telah banyak terjadi, kita khawatir, ya, kita sudah banyak beribadah, kita sudah berdoa dengan penuh khusyuk, penuh harapan doa kita diijabah, namun doa-doa kita tidak diijabah lagi oleh Allah karena kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Masya Allah. Allahu Akbar, luar biasa banget nih, sangat menginspirasi sekali Ustadz kita. Mudah-mudahan akan banyak lagi Ustadz ya, dai-dai muda yang mengikuti jejak-jejak antum dan tim di situ. Amin. Termasuk para ikhwah yang mungkin nyalinya besar, tinggal dibentuk aja, diilmui, dibekali dengan ilmu sehingga bisa ikut nimbrung dengan dakwah Ustadz. Baik, insya Allah kita bersama kembali di podcast lainnya. Besok insya Allah saya akan bersama dengan Yayasan Tarbiyah Bisnis Indonesia. Dan mudah-mudahan tamu-tamu yang hadir di podcast saya ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga dan bisa terus eksis dengan dakwah-dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan mudah-mudahan diberikan usia yang panjang lagi berkah insyaallah bersama tim Yayasan Nasihat dan Taujih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.